Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112. Di sini saya akan buat video hands-on tugas UTS, yaitu normalisasi database Posyandu dalam studi kasus sistem Posyandu Sehat Balita. Di sini ada latar belakang, yaitu seluruh atribut sistem Posyandu itu awalnya digabungkan dalam satu tabel tanpa pemisahan entitas. Nah, pendekatan ini menyebabkan redundansi dan anomali data yang serius saat terjadi pembaruan maupun penghapusan. Data yang dicantum meliputi ID balita, nama ibu, alamat, ID kader, nama kader, tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, dan jenis imunisasi. Nah, dijelaskan dulu di sini. ID kader itu sebagai petugas Posyandu. Nah, karena semua atribut ini digabung dalam satu tabel, maka data balita dan data kader itu harus ditulis berulang-ulang setiap kali ada pemeriksaan. Nah, hal ini tuh menyebabkan redundansi data dan anomali saat insert, update, maupun delete data. Oke. Ini adalah bentuk awal yang disebut UNF atau Anomalous Form. Di sini, data-data tadi itu dibuat dalam satu tabel. Nah, tetapi pada masalah utamanya itu adalah nilainya itu tidak atomik. Artinya itu satu sel itu bisa berisi banyak nilai. Contohnya itu seperti tanggal pemeriksaan itu ada 2 tanggal. Nah, berat badan tuh ada 2 nilai, yaitu 12 kg dan 12,5 kg. Dan tinggi badan tuh di baris pertama itu dia ada 2 nilai juga, dan jenis imunisasi dia juga ada 2 jenis, yaitu ada campak dan polio. Nah, itu jelas sangat tidak rapi dan sulit diolah. Itu adalah contoh nilai yang tidak atomik. Untuk memperbaikinya, kita masuk ke 1NF atau First Normal Form. Nah, di sini setiap sel tuh harus berisi nilai tunggal atau atomik. Ini kita sudah pecah data yang banyak itu menjadi beberapa baris. Sekarang setiap sel sudah berisi satu nilai saja. Di tanggal pemeriksaan itu sudah di baris pertama itu sudah ada satu nilai saja, begitu pula di berat badan, tinggi badan, dan jenis imunisasi. Tetapi masalah barunya muncul, data masih banyak berulang, terutama data balita dan kader. Ini berarti kita belum mencapai 2NF. Oke, selanjutnya pada 2NF atau second normal form, kita akan menghilangkan partial dependensinya. Artinya itu atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci dipindahkan ke tabel sendiri. Jadi atribut yang bergantung pada ID balita itu dipindahkan ke tabel balita sendiri. Di seperti ini ada 2 tabel, yaitu ada tabel balita yang isinya tuh ada ID balita, nama ibu, dan alamat. Lalu ada tabel pemeriksaan, isinya tuh ada ID balita, ID kader, nama kader, tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, jenis imunisasi. Tetapi ID balita ini sebagai penghubung ke tabel balita. Oke. Tetapi masih ada sedikit masalah, nama kadernya itu masih bergantung pada ID kader. Jadi kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu 3NF atau Third Normal Form. Nah, di tahap ini tuh kita akan menghilangkan transitive dependency, yaitu kita akan memisahkan si tabel kader ini. Dia itu akan hanya berisi ID kader dan nama kader. Kayak di sini kita sudah buat tabel baru ya. Namanya itu tabel kader, isinya itu ID kader dan nama kader. Jadi kita sekarang sudah punya 3 tabel yang bersih, yaitu ada tabel balita,
tabel pemeriksaan dan juga tabel kader. Oke. Lalu yang selanjutnya itu di sini ada IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Sini sudah ada 3 tabel, yaitu yang pertama itu ada tabel balita yang berisi ID balita sebagai PK-nya atau primary key-nya, lalu ada nama balita, nama ibu, dan alamat. Lalu ada tabel kader, isinya itu ada ID kader sebagai primary key dan juga ada nama kader. Lalu di tabel pemeriksaan itu kita tambahkan ID pemeriksaan sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, jenis imunisasi, dan juga ada foreign key-nya. Ada ID balita dan juga ada ID kader sebagai penghubung untuk ketiga tabel ini. Nah, di sini relasinya yaitu kita di sini bisa melihat hubungan antar entitasnya, yaitu jika satu balita itu dapat melakukan banyak pemeriksaan, yaitu relasinya itu 1 ke banyak atau 1 to many. Lalu dari satu kader itu dapat menangani banyak pemeriksaan, relasinya itu 1 ke banyak atau 1 to many. Nah, semuanya itu dihubungkan menggunakan primary key dan juga foreign key agar integritas datanya tetap terjaga. Oke, di kesimpulan ini yaitu dengan proses normalisasi hingga 3NF, satu tabel besar yang berantakan itu berhasil diubah menjadi 3 tabel yang rapi. Nah, keuntungannya itu tidak ada lagi redundansi data, tidak ada lagi anomali insert, update maupun delete, dan database lebih efisien, mudah dipelihara, dan hemat ruang. Nah, di sini juga dijelaskan 3 tabel yang sudah terbentuk itu ada tabel balita, kader, dan pemeriksaan. Ada dua relasi apanya itu dia ada ID balita dan ID kadernya sebagai penghubung dan sudah tidak ada lagi redundansi data. Oke, demikian penjelasan mengenai normalisasi database Posyandu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.